sedikit lagi. Penguasa kerajaan Jiang, aku sudah menunggumu lama sekali. Dugu Seng, kau demi hidup abadi, menyakiti makhluk hidup. Hari ini adalah hari kematianmu. Ajalku. Ting. Semut-semut itu berani menghalangi aku, sungguh tidak tahu diri. Yang mulia dari kerajaan Jiang, aku telah mencapai keabadian. Kau ini siapa sebenarnya? Hanya manusia terkuat saja, kau pun akan menjadi makananku. Omong kosong, dewa, Dugu Seng. Kau adalah iblis terbesar di dunia ini. Raja Negara Jiang, akan kuperlihatkan padamu kekuatan harta karun yang telah kuasah, kekuatan manik penghisap darah. Iblis, meskipun aku mati, aku harus menghentikanmu, menyakiti makhluk hidup. Dengan nyawaku, aku akan menciptakan segel abadi untuk menyegel iblis itu. Aku akan menciptakan segel abadi untuk menyegel iblis itu. Ah, Raja Negara Jiang yang terkutuk. Ah, Yang mulia, hamba datang terlambat. Tuanmu, aku telah menyegel iblis ini. Mohon jagalah cincin naga yang mulia, agar selamanya, penyegelan Dugu Seng. Yang mulia, keluargamu, patuhi perintah. Dengan tubuhku, aku akan menyegel iblis selamanya. Untuk menjaga kedamaian dunia. Kami, keluargamu, bersumpah di sini. Untuk menjaga makam suci agung, selamanya. Sampai sang tertinggi muncul kembali. Terima kasih. Tertinggi. Ketua suku, apakah sang tertinggi benar-benar mati? Cincin naga tertinggi, seni segel terkuat. Pasti akan mati. Jangan khawatir. Legenda, mereka yang mengabdikan diri dengan ilmu ini. Reinkarnasi selama 1000 tahun, pasti akan kembali. Mulai sekarang. Kami, keluargamu, mematuhi perintah yang maha kuasa. Generasi demi generasi bersumpah akan melindungi makam suci, sampai yang mulia kembali. Kok di sini nggak ada orang sama sekali sih? Nggak ada orang baru seru. Katanya ini makam kuno berusia 1000 tahun. Jangan-jangan ada hantu. Takut apa? Ini kan tempat wisata terkenal. Wisata makam kuno yang unik. Tidak akan. Yang terbaring di peti mati batu ini, jangan-jangan adalah, yang konon katanya, Raja Agung Kerajaan Jiang. Jangan menakutiku. Jangan takut, ada aku. Memang ada mayat, sudah lama dibawa oleh pihak berwenang. Lalu, hantu.
Eh, jangan pergi. Kemana kalian pergi? Tadi saya panggil namanya, sama sekali tidak melihat kalian. Mana ada hantu sih? Jangan lari, lanjutkan kunjungannya. Jangan takut, jangan takut. Ini rekan kerja saya, Lu Jin-kun. Dia juga pemandu wisata kita. Hari ini giliran dia yang berperan sebagai mayat. Ada apa? Baru keluar sekarang. Maaf ya, tadi ketiduran di peti mati. Cepat ganti baju. Baik, kalau begitu aku pulang kerja. Besok aku yang memimpin. Iya, aku takut sekali. Hei, berhenti. Kamu kemana saja? Kau baru pulang. Ah, Bu. Tadi aku tidak sengaja, tertidur di dalam peti mati. Jadi hanya pulang sedikit terlambat. Cih. Kau bahkan tidur di dalam peti mati. Keluarga kami benar-benar sial selama 8 generasi. Baru menerima orang sampah sepertimu masuk. Bu, saya kan berpikir menjadi pemandu wisata di makam kuno. Pendapatannya lebih banyak. Dengan penghasilanmu itu, masih kurang untuk si Aoyu. Penghasilan sehari-harinya. Bu, saya duluan. Sebentar. Kau berikan aku melompati tungku api ini. Aku. Hari ini, jika kau tidak melompati tungku api ini, maka kau takkan bisa masuk ke rumah kami. Minggir, minggir. Aduh, menyingkirlah. Oh, hantu kuburan kembali. Oh, hantu kuburan kembali. Cih, kotor sekali, ibu. Kakak. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Xiao Sui, Jing-kun, dia calon kakak iparmu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padanya? Kamu lelah tidak? Tidak lelah. Tadi di peti mati di makam kuno. Aku tidur sebentar. Apa? Tidur sebentar di peti mati. Pergi, jauhi aku. Tidur di peti mati. Sial sekali. Kurasa, keluarga kita akan celaka karenanya. Sial besar. Benar sekali. Pemandu wisata makam. Sial banget. Malunya. Bu. Aku ini kan juga ingin cepat-cepat menghasilkan uang. Menikahi Qiuyu. Uang segitu sedikit. Hebat sekali. Sudah lulus kuliah berbulan-bulan. Masih seperti ini saja. Kau memalukan sekali. Kurasa, gelar sarjananya palsu. Xiao Yu kan lulus kuliah. Dia sudah membuka perusahaan. Dia lulus kuliah. Lalu menjadi pemandu wisata di pemakaman. Mencari uang dari orang mati. Kamu hebat sekali. Sudah berapa bulan kamu pindah ke sini? Aku bahkan tidak berani menceritakannya kepada orang lain. Anda bekerja apa? Aku benar-benar frustrasi. Ibu, kau sudah cukup bicara belum? Ibu, kau sudah cukup bicara belum? Belum cukup. Kau juga lihatlah, siapa yang kau cari. Baik-baik saja, presiden perusahaan grup. Jangan kau tetap mencari sesuatu seperti ini. Kau tidak malu, aku juga malu. Menurutku, cepat putus saja. Lalu Fu Shengyu sangat menyukaimu. Dia tidak akan keberatan. Kalian ini, semakin lama semakin keterlaluan. Jin-kun, jangan hiraukan mereka. Kau kembali ke kamar saja dulu. Kamu semakin tidak tahu diri. Ah, berani sekali menunjukkan wajah seperti itu kepada ibu tua ini. Benar kan, aku cepat atau lambat juga akan mengusirnya keluar dari rumah. Baiklah, tenanglah. Bagaimana? Kasihan pada Lu Jin-kun ini, sama seperti kamu. Menantu ya, kau sama seperti dia, sama-sama tidak berguna. Aduh, Bibi. Tenang, tenanglah. Aku punya cara untuk menghadapinya. Xiao Yu saja sudah begini. Kau masih bisa membujuknya. Dia putus dengan sampah itu. Membujuk Xiao Yu putus. Pasti sulit. Tapi, harus membuat Lu Jin-kun hilang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Haha. Para wisatawan sekalian, di sini adalah lokasi makam kuno. Kaisar dari sebuah dinasti misterius, yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kerajaan misterius ini, kerajaan apa sebenarnya, belum diketahui. Tidak meninggalkan catatan apapun. Kalian bisa mulai menjelajahi sendiri dulu.
Saya pulang kerja. Saya pergi. Baik, aku akan memeriksa di dalam. Baik, dadah. Ada orang. Aku masih di dalam. Buka pintu. Makam kuno ini ternyata masih memiliki jebakan. Para pekerja juga tidak tahu. Siapa yang membangun ini? Bahkan ada lampu abadi yang tak padam selama 1000 tahun. Tidak heran ada jebakan yang dipasang. Suara apa itu? Rasanya familiar sekali. Ini, bagaimana? Masih ada satu ruang makam lagi. Inilah makam rahasia yang sebenarnya. Yang di luar itu makam palsu. Disinilah, makam tempat orang benar-benar dimakamkan. Menciptakan segel abadi. Mensegel iblis. Lagi-lagi Kaisar Negara Jiang yang terkutuk. Ternyata, aku adalah reinkarnasi Kaisar Negara Jiang. Dugu Seng. Tidak menyangka. Kau benar-benar berhasil melarikan diri dari segel itu. 1000 tahun sudah. Cincin naga muncul kembali. Kali ini, aku harus benar-benar mengalahkanmu. Qiuyu, aku tahu, tiba-tiba mengunjungimu. Memang sangat tiba-tiba, tapi aku memang menyukaimu. Baru aku melakukan ini. Shen Yu sebesar itu. Presiden perusahaan. Dia bahkan sengaja meluangkan waktu untuk menemuimu. Kau harus benar-benar menghargai itu. Betul sekali, kakak Shen Yu. Tapi dia pengusaha muda paling berbakat di Provinsi Jiang. Lagi pula. Dan, dia juga sangat tampan. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini ya. Iya, sepupuku. Nanti, kau jangan lupa, kakak sepupuku ini. Tolong bicarakan yang baik untukku. Kalau aku bisa masuk perusahaan Tuan Fu, itu juga membanggakan orang tuaku. Aku tidak akan pergi. Ibu. Kakak sepupu. Aku sudah punya pacar. Qiuyu. Aku sudah tahu sejak lama, Lu Jinkun itu orang tidak berguna. Bukan orang baik. Dia selalu bergumam sendiri. Teman-teman sekelas tidak mau berteman dengannya. Lugu, kamu saja yang bodoh. Sampai harus mendekatinya, tertipu pun tidak tahu. Memang, aku pertama kali melihatnya. Aku tahu dia bukan orang baik. Secara tampilannya penurut. Lihat saja, tadi malam kan tidak pulang. Pasti di luar, bersama gadis lain, masuk hotel. Kakakmu benar, ya. Si Lu itu, bisa apa yang baik. Pemandu wisata sialan itu, tiap hari di kuburan, berkeliaran, penuh dengan kesialan. Nanti keberuntunganmu. Kalau sampai dibawa pergi, jangan bilang aku nggak ngingetin kamu ya. Memang, perusahaanmu ini susah banget awal mulanya. Memang karena, anak itu banyak sialnya. Kalian sudah cukup. Jin Kun orangnya bagaimana? Aku tahu betul. Tidak perlu kalian memberitahuku. Fu Shengyu, kalau kau sedang santai, lebih baik pulang saja. Jangan ganggu aku di sini. Qiuyu,
Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Ini. Bukankah aku bermaksud baik? Perusahaanmu baru saja mulai. Aku baik hati mengunjungimu, merekomendasikan sumber daya untukmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Feng Qiuyu, kau sudah keterlaluan, ya. Seng Yu adalah tamu kehormatan saya. Kau memperlakukannya seperti itu. Adik sepupuku sayang. Siapa Tuan Fu itu? Presiden perusahaan publik. Bisakah rekomendasi sumber dayanya buruk? Jangan karena emosi sesaat. Tolak saja. Jangan sampai masuk. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Xiao Yu. Kakakmu benar. Keluarga kita bergantung padamu untuk mencapai kesuksesan besar. Biarkan mereka orang-orang yang meremehkan kita. Nanti lihat saja, Ibu. Aku membuka perusahaan karena aku punya hal yang ingin kulakukan. Bukan karena kalian menggunakan alasan untuk menumpang hidup orang kaya. Kalian sangat mengecewakanku. Feng Qiuyu ya. Kau bicara padaku seperti itu. Aku juga demi kebaikanmu ya. Yang bernama Lu itu memang benar-benar tidak berguna. Seng Yu lebih baik daripada dia. 100 kali lipat. Bu. Aku merasa kau seperti sedang menghina aku. Lu Jin, orang tak berguna ini, bisa dibandingkan denganku. Seng Yu, Bibi, bukan seperti itu maksudnya. Kau ada di hati kami, adalah menantu yang baik di masa depan. Kau ada di hati kami, adalah menantu yang baik di masa depan. Si Lu itu, mana pantas. Fu Seng Yu, sudahlah. Meskipun tanpa Jin Kun, aku tidak akan menikah denganmu. Ambil barang-barangmu. Dan apa yang kau sebut sumber daya itu, segera pergi. Qiuyu. Jangan marah. Tante ini, semua demi kebaikanmu, demi keluarga Feng juga. Baiklah. Karena kau menginginkannya, biarkan Fu Seng Yu masuk. Kalau begitu, menikahlah dengannya. Feng Qiuyu. Kau benar-benar mengira, anak itu orang baik-baik. Aku akan jujur padamu. Alasan dia belum pulang. Pasti karena dia sedang bersenang-senang. Hanya kamu, yang masih bodoh, percaya dia lembur. Dia kerja apa? Malam-malam begini di makam kuno. Lembur apa sih? Siapa bilang aku hura-hura? Kau sudah pulang. Jin Kun, kenapa kamu baru pulang sekarang? Aku kemarin dikurung di makam kuno semalaman. Aku kemarin dikurung di makam kuno semalaman. Baru saja keluar, lalu kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Cih. Alasan macam apa itu sih? Hanya anak kecil yang percaya. Kulihat kau. Pasti sedang bersenang-senang. Luka di wajahmu itu. Pasti kau sendiri yang membuatnya. Jebakan di makam kuno itu. Pasti kau yang memasangnya. Sangat berharap aku mati, ya. Kau ini sampah yang mulutnya penuh kebohongan. Berani-beraninya kau bersama Qiuyu. Ini lelucon besar. Mulutmu penuh kebohongan. Sebagai contoh, orang sepertimu tidak pantas kuberikan contoh. Seandainya bukan karena Qiuyu, siapa di sini yang mengenal? Meskipun ayam hutan terbang ke dahan tinggi, ia tak akan menjadi burung phoenix. Diam. Aku juga ayam hutan, yang tak bisa terbang ke dahanmu, dan menjadi burung phoenix. Mohon maaf, jauhi aku. Qiuyu. Apa kau benar-benar berniat melakukan ini padaku, Tuan Fu? Kita tidak akrab. Meskipun itu kontrak dari Musi. Kita tidak akrab. Musi. Ini adalah grup terbesar di Xia. Musi. Kontrak Musi. Musi. Perusahaan tempatku bekerja sebagai pemandu wisata. Sepertinya memang Musi Group. Kakak sepupu, kamu masih ragu-ragu apa sih? Ini kan kontrak dari Musi. Bisa berhubungan dengan Musi. Itu kan kesempatan emas yang langka sekali. Jangan-jangan perusahaan kecilmu itu berubah drastis menjadi perusahaan besar. Apakah kau melihatnya dengan jelas? Inilah kesenjangan antara kau dan aku. Perusahaan kita memiliki hubungan kerjasama dengan grupmu. Bos mereka pernah beberapa kali kutemui. Aku tahu, mereka sedang mencari mitra kerjasama. Qiuyu, kau rasa hadiah besar ini dapat mewakili ketulusanku. Kontrak Musi, meski berharga,
Tapi aku, Qiuyu, tidak begitu menginginkannya. Jin Kun adalah suamiku. Suamiku satu-satunya. Kakak sepupuku, kau memikirkan apa sih? Ini kan perusahaanmu. Di Provinsi Jiang, perusahaanmu yang sangat berpengaruh itu. Hanya kontrak ini saja, cukup untuk membuat perusahaanmu berkuasa dan berjaya di Jiangcheng. Kurasa kau kerasukan setan. Kau ini pembawa sial. Keluarga Feng kita, kesempatan untuk naik derajat. Sama sekali tidak mungkin dilewatkan. Kak Fu, tenang saja, ipar yang kupilih. Hanya kamu. Dia itu pembawa sial. Seluruh tubuhnya penuh kesialan. Kali ini dia, kalau sampai hilang, kontrak musi. Dia akan mati 10 kali, pun tak cukup. Qiuyu, kau sudah benar-benar memutuskan. Hanya kontrak musi saja kok. Qiuyu, aku akan membantumu mendapatkannya. Hahaha. Kau bilang apa? Kontrak musi. Kau dapatkan, ini lelucon besar sekali. Kau tahu tidak, kontrak musi, itu mewakili apa? Selama grupmu setuju, dia bisa membuat sembarang, perusahaan kecil tanpa latar belakang, melesat ke puncak industri. Kau kira itu sampah di pinggir jalan, kau bilang ambil ya ambil, si bodoh ini setiap tahun punya, hari ini banyak sekali. Aku bilang, Lu Jin Kun, jangan kau kira, kau di grup musi, salah satu tempat wisata di bawah naungannya, bekerja sebagai pemandu wisata, kau akan punya koneksi, dan bisa mendapatkan kontraknya. Aku beritahu kamu, bicara yang baik-baik, kamu hanyalah karyawan, bicara yang kasar, kamu cuma bawahan kecil. Bicara yang kasar, kamu seperti bawahan kecil, apa kau menganggap dirimu bagian dari keluargamu, kontrak grupmu? Bahkan jika aku mau, aku pun harus bersusah payah. Kau ini sampah. Dengan apa kau berani? Jin Kun, apa yang kau katakan? Kontrakmu. Bukan semudah itu, untuk didapatkan. Qiuyu, kau percaya padaku. Kita biarkan mereka menunggu. Kita biarkan mereka menunggu. Pergi. Apa-apaan ini? Katak dalam sumur. Kau kira kontrak grupmu adalah barang murahan? Jin Kun, ada apa? Kau barusan terlalu gegabah. Dengan kekuatan perusahaan kita, ingin mendapatkan kontrak musi, itu lebih sulit daripada naik ke langit. Tenang saja. Segala sesuatu itu mungkin. Lagi pula, aku punya kemampuan super. Jiang A55687. Perusahaan raksasa. Jin Kun ya, apakah kita bisa mendapatkan kontraknya? Percayalah padaku. Berhenti. Siapa kalian? Apakah kalian sudah membuat janji? Kami dari Hurichane Software, datang untuk membicarakan kerjasama dengan tuanmu. Tidak peduli perusahaan Anda apa, sudah ada janji temu. Kakak, saya juga dari Mu Group, beri saya sedikit kelonggaran, bantu saya sedikit. Hah, kau ini, tidak mengerti bahasa manusia, ya kan? Kalau tidak janjian, minggir. Sembarangan orang, datang kemu untuk bicara kerjasama. Benar-benar menyebalkan. Pak Satpam, boleh tolong dibantu. Kalau kerjasama ini berhasil, saya pasti akan memberi imbalan yang besar. Tahu ini di mana? Gedungmu. Saya saja belum pernah bertemu orangnya, apalagi imbalan besar. Cepat pergi. Tenang, jangan sampai aku marah besar. Kau melakukan apa? Bukankah kau yang bilang, mau masuk ke musi? Tidak harus selalu lewat pintu utama. Ikuti aku. Jangan lupa, suamimu punya kemampuan super. Kemampuan supermu itu, kalau sampai ketahuan, kamu tidak takut ditangkap lalu dibedah. Tidak apa-apa, hanya kamu yang tahu, itu. Ini bagaimana cara masuknya. Saksikan penampilan hebatku. Ini sudah masuk. Cincin naga di tangan, kemampuanku di kehidupan sebelumnya, juga berangsur kembali. Kalau sebelumnya, ini sama sekali tidak mungkin.
Itu adalah penanggung jawab proyek kali ini, Mu Chengsan. Apakah kamu sudah siap? Tuanmu. Silakan. Kalian adalah. Saya adalah Presiden Direktur Hurichane Software, Feng Qiuyu, tuanmu. Lama tak jumpa. Belum pernah mendengar. Bagaimana kalian bisa masuk? Tuanmu, pengumuman proyek. Kurasa kita, Hurichane, sangat mampu untuk proyek selanjutnya ini. Bercanda. Hanya dengan kamu. Perusahaan perangkat lunak Hurichane, apakah kalian menganggap musik grup kami itu tempat macam apa? Hanya dengan kalian seperti ini, orang-orang tidak penting, bisa seenaknya masuk. Kau tidak mengenaliku. Kau ini siapa sih? Aku harus mengenalimu. Kau bercanda. Cepat sana pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Perusahaan kecil sekarang, benar-benar semakin tidak tahu malu. Demi kontrak, segala hal yang hina, bisa mereka lakukan. Presiden wanita itu, cantik sekali ya. Jangan-jangan naik jabatan karena parasnya ya. Kalian keterlaluan. Kalian sembarangan, masuk ke grupmu kami. Masih juga bilang kami. Ah. Halo. Satpam, kalian ngapain saja? Ada orang masuk ke dalam perusahaan. Kalian belum tahu ya, cepat datang dan tangani ini. Tuanmu. Kami hanya ingin, kepada perusahaan Anda, saya ingin meminta kerja sama, tidak perlu memanggil Satpam, kan? CK. Siapa yang tahu? Kalian ini, mungkin mata-mata yang dikirim lawan, mumpung saya lagi dalam suasana hati yang baik, tidak ada yang melapor, kan? Kalian ini, cepat sekali pergi dari sini. Tuanmu. Mohon beri saya kesempatan untuk membicarakan kerja sama. 10 menit saja sudah cukup. Lelucon. 10 menit kau tahu berapa banyak yang bisa kuhasilkan? 10 menit. Uang yang kukumpulkan cukup untuk membeli kalian. Perusahaan kecil seperti kalian. 100 buah. Tuanmu. Tangkap kedua orang ini yang masuk diam-diam untuk membuat keributan. Bawa mereka keluar. Kuberitahu kalian. Jangan sampai kulihat kalian lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tuanmu. Kami benar-benar tidak bermaksud membuat keributan. Tolong beri aku kesempatan untuk mengajukan proposal. Tuanmu, kita bicarakan baik-baik. Jangan main tangan, Pak. Bawa pergi. Kau pikir kau hebat hanya karena bermargamu. Kau mau apa? Berani melukai Qiuyu, biar kau merasakan sedikit kesulitan. Tuanmu. Membangun usaha kecil itu tidak mudah. Tolong beri kami kesempatan. Lepaskan. Aku tidak akan, kecuali kau memberi kami kesempatan ini. Kau lepaskan atau tidak? Lepaskan. Tidak melepaskan, kubunuh kau. Jin Kun. Kenapa tidak ada efeknya? Tuanmu datang. Direkturmu. Anda datang kemari. Apakah ini kedua pencuri kecil itu? Maaf, saya mengganggu Anda ya. Saya akan segera menyuruh orang untuk mengatasinya. Usir mereka.
Keluargamu, Musouren, salam hormat kepada Yang Mulia. Kalian adalah keluarga penjaga makam. Keluarga penjaga makam menjaga makam gelap selama 1000 tahun. Semuanya demi menunggu kebangkitan Yang Mulia. Sekarang, cincin naga agung muncul kembali di dunia. Tentu saja Yang Agung pasti akan memimpin klanmu untuk mengembalikan kejayaan Kerajaan Jiang. Kerajaan Jiang kuno telah hancur. Sekarang aku telah bangkit kembali. Kalian juga bisa melepaskan misi kalian. Jalani hidup kalian dengan tenang. Satu hari sebagai, seumur hidup sebagai, menunggu kepulangan, adalah kewajiban keluargamu. Ajaran leluhur dan misi yang diwariskan turun-temurun, kini telah kembali. Keluargamu siap melayani. Baiklah. Cepat bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Oh iya, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tadi aku menggunakan kemampuan khususku padamu Cheng San. Mengapa tidak mempan? Kultivasi kemampuan khusus Cheng San sangat dalam. Yang Mulia baru saja bangun, belum lama. Pasti tidak akan ada pengaruh apapun. Beliau memiliki kemampuan supranatural. Mengapa tidak mengenal cincin naga saya? Rahasia cincin naga Yang Mulia, hanya saya, kepala suku, dan beberapa tetua yang tahu. Muridmu biasa yang tidak tahu rahasia cincin naga agung. Begitu ya? Ini milik istriku, kontraknya. Tanda tangani saja, tadi itu nyonya. Sudahlah, kita orang modern. Jangan pakai gaya zaman dulu lagi. Yang Mulia. Oh, bos. Selesai begitu saja. Ya. Sangat mudah. Pergi. Dia ternyata keluar dari dalam. Bagaimana dia bisa masuk? Jangan-jangan dia benar-benar orang penting. Penjaga makam di mana? Salam hormat untuk kepala suku. Aduh, bibi kecil, kau panik untuk apa? Jangan-jangan kau benar-benar berpikir, orang tak berguna itu, bisa mengambil kembali kontrak keluargamu. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku takut Xiao Yu akan dipersulit. Semua gara-gara orang tidak berguna ini. Kalau Xiao Yu sampai menderita karena hal ini, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan memaafkannya. Aduh, membiarkan kakak perempuan menderita sedikit juga tidak apa-apa, agar dia tahu, siapa sebenarnya pria yang baik. Oh. Pahlawan besar keluarga Feng telah kembali. Ada apa? Kontraknya sudah didapat. Bibi kecil, kau terlalu mengharapkan mereka. Jangan bicara soal kontrak. Mereka bahkan belum masuk gerbang Mu Group pun. Memang kami belum masuk. Tentu saja. Mu Group itu tempat macam apa? Bukannya sembarangan orang bisa masuk. Nak. Ayah sudah bilang padamu, jadilah orang yang realistis. Jangan bermimpi di siang bolong. Seng Yu sebaik itu, kontraknya sudah kusiapkan untukmu. Tapi kau malah tidak mau mendengarkan. Kau malah bersikeras percaya pada orang tidak berguna ini. Apa dia bisa mengeluarkan kontrak? Meskipun kita tidak masuk. Tapi kontraknya sudah kami dapatkan. Tapi kontrak sudah kami dapatkan. Mengada-ada saja, memberikan kontrak palsu seperti ini. Lalu kami percaya. Palsu. Tentu saja palsu. Kakak ipar, pikir dulu dong. Bahkan perusahaan terkenal sekalipun, ingin bekerja sama denganmu. Harus bernegosiasi beberapa putaran, hanya dengan mereka berdua, dalam waktu 1 siang. Bagaimana mungkin? Makanya, aku bilang, sepuas itu. Lu Jin Kun, dulu kau masih punya kelebihan sebagai orang jujur. Tak kusangka sekarang kau penuh dengan kebohongan. Xiao Yu, laki-laki seperti ini tidak bisa diandalkan. Ibu. Kontrak ini benar-benar asli. Kau bahkan, sekarang sampai aku pun kau tipu. Benarkah? Ah, aku ini benar-benar berbuat dosa apa sih? Melahirkan anak perempuan sepertimu. Lihat saja, inilah putrimu yang baik, dan juga calon menantumu yang baik. Memang sama saja, semua menantu, sifatnya sama persis. Siapa bilang Jin akan menjadi menantu? Meskipun kami menikah nanti, itu tetap pernikahan yang normal.
Jangan bertele-tele, ada apa sebenarnya? Xiao Yu, kamu bisa sedikit lebih pengertian, dong. Jangan membuat ibumu terlalu khawatir. Baiklah, baiklah, sayang, jangan marah lagi. Kerutannya sudah mulai muncul. Pak D, calon menantu idamanmu. Hanya dalam waktu 1 siang, sudah berhasil mendapatkan grupmu. Kontraknya ada di sana. Bukankah ini hal baik? Hal baik. Mana mungkin semudah itu mendapatkan kontrak? Kenapa kamu tidak terbang saja? Ini semua apa sih? Seperti lumpur, susah dibentuk. Kau tertawa apa? Kata-kata manis itu ada gunanya apa? Benar-benar seperti lumpur. Malah membuat ibumu sangat marah. Kalau tidak bisa dibicarakan, akui saja. Bohong kepada ibumu. Ini yang kau lakukan. Hari ini berani berbohong pada bibiku. Besok berani merebut harta keluarga Feng. Laki-laki seperti ini, tidak bisa diterima. Kita lihat saja apakah dia berani berbuat semaunya. Ya, selama aku masih hidup. Coba kau gerakkan sedikit. Kau kemari, ku beritahu kau, kau hari ini harus putus dengannya. Ibu. Kontrak ini asli. Kau masih berdalih. Kau ini, aku sudah dicuci otaknya oleh anak ini. Kalian semua memalsukan kontrak. Ini akan membuat keluarga Feng kita hancur. Kan sudah kukatakan kontraknya asli. Kau bahkan tidak melihatnya. Sudah bilang palsu. Kau tidak mau mengakui kesalahanmu. Sudahlah, masih berani membantah. Kau ini berani sekali. Ya, berani melawan atasan. Ibu. Yang dikatakan Jin memang benar. Lihat saja kontrak ini. Di atasnya ada tanda tangan. Lalu, jelaskan. Dasar apa dia memberikan proyek itu kepadamu? Karena kamu kaya, tetap saja berharap kau rugi ya. Feng Cheng, kau tidak berharap aku sedikitpun baik-baik saja. Kau pikir masih sekolah. Feng Qiuyu, kau terlalu polos. Dunia ini sangat kejam. Kan sudah kukatakan. Kontrak ini asli. Kau memang pantang menyerah. Kau benar-benar mengira, kami belum pernah melihat kontrak dari grupmu. Lihat baik-baik. Inilah kontrak asli dari grupmu. Kau bahkan tidak tahu siapa kepala proyeknya. Sudah berani bilang mendapatkan kontrak. Sungguh lucu sekali. Tidak bisa mendapatkan kontrak itu karena tidak mampu. Memalsukan kontrak itu munafik. Kontrak palsu ini penuh dengan celah. Kau ini tidak mampu dan munafik. Kau benar-benar sampah. Bu, siapa yang membuatmu sangat marah? Bu, siapa yang membuat ibu sampai marah sekali? Orang yang tidak berguna dan munafik seperti itu. Tidak perlu dipikirkan oleh Bu, Tuan Muda Fu. Ini lagi-lagi datang menemui Xiao Yu kita. Saya hanya ingin melihat. Sebelumnya mengatakan dengan lantang. Orang gila yang ingin mendapatkan kontrakmu itu. Bagaimana sekarang? Kakak Fu, kau datang tepat waktu. Anak ini tidak mendapatkan kontrakmu. Namun malah membawa yang palsu untuk mengelabui kita. Kau bilang ini lucu atau tidak? Haha. Feng Cheng, bagaimana kamu berbicara? Orang tidak berguna ini tidak mengatakan. Kontrak ini asli, kan? Bagaimana kalau ini benar? Bibi. Anda bercanda. Anda sendiri mengatakan bagaimana kalau. Lalu bagaimana dengan 1/10.000? 9.999. Aduh. Benar-benar menarik ya. Kau tahu, beberapa orang benar-benar mencari kehinaan sendiri. Baru tahu, seberapa besar perbedaan di antara kita. Yang kau maksud kita berdua. Itu aku dan kamu, kan? Menurutmu, hujan musim gugur. Seorang pria, jika ia tidak bisa menepati janjinya, menurutmu pria itu layak kau percayakan hidupmu padanya. Lagi-lagi, aku sampai bosan mendengarnya. Fu Shengyu, aku beritahu kau, meskipun tanpa Jin Kun, aku tidak akan menyukaimu. Kontrak ini ada di sini. Dia, Feng Cheng, aku tidak tahu ini benar atau salah. Kau seorang presiden perusahaan saja tidak bisa membedakan benar atau salah. Kau bahkan masih belum menyerah. Benar-benar bodoh sekali, mencari malu sendiri saja. Ting. Kak Fu, jangan pedulikan dia. Orang seperti ini, selamanya tidak diterima di keluarga Feng. Benar. Tidak pantas untuk keluarga kita. Kakak Fu, kontrak palsu seperti ini, apa yang menariknya? Tidak ada gunanya sama sekali. Iya, Sheng Yu, kau juga lihat baik-baik.
Biar sampah ini, melihat betapa bodohnya di depan Seng Yu, kontrak ini. Kau tanda tangan dengan siapa, kan sudah kukatakan. Seng Yu hebat, dia juga presiden sebuah perusahaan, masa dia tidak bisa membedakan keaslian kontraknya? Memang, Kakak Fu kan profesional. Bukankah di kontrak itu tertulis dengan jelas, Mu Souren? Feng Cheng tidak tahu siapa orang itu. Kau juga tidak tahu. Sampah. Bagaimana kau berbicara dengan Kakak Fu? Benar-benar merugikan nama baik keluarga kita. Diam. Seng Yu, ada apa? Mu Souren, Presiden Direktur Musi Group, kontrak ini asli. Apa? Memang presiden perusahaan publik. Masih punya sedikit pengetahuan, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Yang dari grupmu ini, penanggung jawab proyeknya adalah Mu Chengsan. Ini ketua dewan direksimu, Mu Souren. Bagaimana mungkin dia ikut campur? Karena kami bertemu dengan ketua dewan direksimu. Perusahaan kami memang kecil. Tapi dia sangat optimis. Jadi, keluarga Feng kami akan bekerja sama denganmu. Berarti, kita bisa menjadi keluarga kaya raya. Bu. Kata-kata ibu salah. Ini kontrak yang ibumu dan saya tanda tangani. Saya bukan. Jadi akan diusir dari keluarga Feng. Tenang saja, saya ini orangnya, sangat mengerti situasi. Saya jamin, akan langsung putus dengan Qiyu. Putus total. Mantu. Mantu kesayanganku. Semua salah bibi. Semua salah ibu. Ibu salah. Kamu orangnya baik hati. Maafkan ibu, ya. Ibu. Ini tidak bisa begitu. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menikah dengan Fu Sengyu. Keluarga Feng kita tidak memiliki keberuntungan itu. Kita ditakdirkan tidak bersama. Qiyu. Benar, apa maksudnya takdir? Ngomong apa sih? Kalian ini masih pacaran. Kalian masih sepasang kekasih. Kedepannya, jalani hidup kalian dengan baik ya. Jangan memikirkan apapun, Bu. Maksud ibu apa sih? Bukankah kita sudah sepakat? Kau yang memisahkan Qiyu dan sampah ini. Agar dia menikah denganku. Sekarang kau ingin mengingkari janji. Fu Sengyu. Keluarga kita, Xiao Yu tidak menyukaimu. Kau tidak mencari tahu masalahmu sendiri. Cari aku untuk apa? Lagi pula, aku tidak mungkin memaksa putriku meninggalkan orang yang dicintainya. Baiklah, kau bermain seperti ini ya. Yang bernama Lu, aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk mendekati direkturmu yang kaya raya itu. Tapi aku beritahu kamu, hanya kerja sama sekali ini saja, tidak berarti apa-apa. Tunggu saja balasan saya. Dadah. Selamat datang kembali untuk wisata. Membawa orang mengunjungi makam sendiri. Sungguh menegangkan. Halo. Sudah menemukan investor. Saya segera kembali. Sialan. Fu Sengyu. Mau balas dendam. Tuan Chen, meskipun kami perusahaan kecil, tetapi teknologinya sangat mumpuni. Saya yakin Tuan Chen tidak akan salah investasi di perusahaan kami. Sama sekali tidak akan salah. Baik. Lumayan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan Feng memang luar biasa. Orang sedang berbahagia semangatnya membuncah. Baru saja mendapatkan kontrak dari grupmu, lalu juga mendapatkan pendanaan. Ini mau go public nih. Kalau kamu datang untuk membuat masalah, cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Lihat, kan, begitulah cara mereka menyambut tamu. Kau siapa? Saya orang biasa saja, Presiden Direktur Shanghai Group, Fu Sengyu. Shanghai Group. Kau adalah Fu Sengyu dari Shanghai Group,
Presiden direktur yang baru berusia 28 tahun. Tak menyangka namaku. Masih ada yang tahu. Kukira namaku tak begitu berarti. Fu Shengyu, jangan sok sinis di sana. Status dan kedudukanmu memang tinggi, tapi aku tak peduli. Berani sekali. Ini Presiden Direktur Fu. Kalian ini buta sekali. Kerja sama kita. Lebih baik urungkan saja, Tuan Chen. Kita baru saja sepakat. Investasi 5 juta. Kau sekarang tidak boleh mengingkari janji. Lalu kenapa kalau aku berubah pikiran? Kontrak sudah ditandatangani. Kalian telah menyinggung Presiden Direktur Fu. Perusahaan kalian tidak akan punya masa depan. Uangku takkan mungkin hilang begitu saja, kan? Bapak Chen. Presiden Direktur Fu ini. Tidak perlu, kan? Aduh. Aduh. Tuan Fu, lihat saja, saya memang kurang pandai bicara. Mereka telah menyinggung perasaan Bapak. Aku tidak akan bekerja sama dengan mereka. Fu Shengyu, mau melakukan apa, katakan saja langsung. Tidak perlu menunjukkan sikap atasanmu di sini. Tidak ada yang akan mengindahkanmu. Kehidupan sehari-hariku memang seperti ini. Kenapa menurutmu, ini menjadi menunjukkan sikap atasan? Oh. Aku lupa kamu pemandu wisata kuburan. Pemandu wisata kuburan. Ya, pemandu wisata kuburan. Sial banget sih, untungnya aku nggak kerja sama dengan kalian. Kalau tidak, pasti rugi besar. Kalian ini menganggapku sebagai babi yang akan disembelih ya. Mau menipu investasiku ya, Tuan Chen? Bukan seperti itu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kuburan. Memikirkannya saja sudah membuatku kesal. Ah, aku mati. Aku juga tidak akan bekerja sama dengan kalian, Tuan Chen. Hanya karena kau mengerti situasi ini, nantinya kita bisa bekerja sama lebih banyak. Kau, Qiuyu. Dalam bisnis, yang penting adalah bisnis. Aku tidak bisa membiarkan Tuan Chen diperas begitu saja. Bukankah ini hanya investasi? Tuan Chen, investasi Anda, kami tolak saja. Tenang saja, Qiuyu, aku sudah bicara dengan grupmu. Mereka akan membantu kita berinvestasi. Lu Jin-kun, kau tidak mengira mendapat keberuntungan besar, mendapatkan kontrak dari grupmu, orang-orang grupmu, lalu bisa dipanggil kapan saja. Bagaimana kau tahu, orang-orang grupmu itu tidak selalu bisa dipanggil kapan saja. Kau tidak bisa. Tidak berarti aku juga tidak bisa. Selalu mengira diberi belas kasihan oleh orang penting, lalu mendekat, memanfaatkan hubungan dengan orang penting itu. Jangan buru-buru, orang itu hampir sampai, nanti akan terlihat kemampuan sesungguhnya. Lu Jin-kun, kadang-kadang aku masih cukup mengagumi keberanianmu. Masih bicara seperti ini sekarang, menipu diri sendiri. Menarik. Grupmu membutuhkan investor. Dia memasang berapa, saya makan berapa lembar kertas. Ting, kau harus ingat apa yang kau katakan. Wakil Presiden Shanghai Group, ya, aku tidak salah dengar, kan? Direkturmu. Nama keluarga saya Fu, Presiden Direktur. Bukankah itu Wakil Presiden Direktur? Beliau ini Tuan Chen, iya. Oh, direkturmu, Anda memanggil saya seperti itu, menyusahkan saya. Panggil saja saya Chen kecil. Hehe, Xiao Chen. Kata-katamu barusan, aku dengar kok. Investasiku berapa? Ya segitu banyaknya lembar kertas yang kau makan. Benarkah? Aduh, direkturmu, saya bercanda. Ini berbisnis ya, harus berdasarkan kejujuran. Kata-kata yang baru saja saya ucapkan, bagaimana bisa tidak berlaku? Saya tanya kamu, makan atau tidak makan? Kau menyuruhku makan. Kalau begitu aku makan. Hanya saja aku tidak tahu, tuanmu, berapa banyak investasi Bapak? Tuan Chen menginvestasikan 5 juta, aku menggandakannya menjadi 10 juta. Ah, direkturmu. Hurikan Teknologi itu perusahaan kecil. Tidak berharga, uangku, kau urus. Uang yang kubuat dalam sedetik, berpuluh-puluh kali lipat dari uang ini. Pandanganmu masih terlalu sempit. Tidak heran hanya bisa menjadi wakil presiden. Ini saja yang ada, tuanmu. Hanya sedikit ini. Apakah Tuan Chen akan kenyang? Tuanmu, maaf. Perusahaan kecil, hanya tersisa sedikit ini. Bagaimana kalau Bapak sisakan sedikit? Perusahaan kami masih perlu 10 juta ini. Ini kan 100.000 lembar kertas.
selera Tuan Chen memang besar ya. Aduh aduh aduh. Direkturmu, saya sakit perut saya sakit. Aduh haha. Tuan Chen, ini sudah tidak bisa dimakan lagi. Selera makannya juga tidak bagus ya. Presiden Fu, bagaimana kalau Bapak juga makan sedikit? Bagi rata saja. Ini bicara apa sih? Saya tidak bisa makan banyak. Anak muda zaman sekarang ya. Memang tidak berpendidikan. Makan kertas sedikit, ya. Lalu minum tinta sedikit lagi. Di dalam perut kan sudah ada tintanya. Ini juga menambah suasana berbudaya, kan? Bukan begitu. Saya akan pulang dan banyak membaca. Presiden Direktur Fu sangat sibuk, ya. Atau, aku akan telepon Ketua Dewan Direksi Shanghai Group untuk memecatmu. Bagaimana kalau begitu? Bukankah kamu akan punya banyak waktu untuk belajar? Direkturmu, jangan bercanda, Pak. Aku tahu salah. Aku seharusnya tidak mempersulit Huri Chanetek. Bagaimana? Sekarang kau percaya, grupmu sudah berinvestasi pada kita, kan? Sepertinya dia masih tidak percaya. Aduh, Presiden Fu ini, benar-benar sampah. Demi kebaikan Shanghai, lebih baik kita pecat saja dia, Mu Shouren. Kau jangan keterlaluan. Orang lain takut padamu, Mu Shouren, tapi aku tidak. Sekarang semua orang sudah lupa akan kewibawaan keluargamu. Kau tahu siapa aku? Aku pewaris keluarga Fu. Ketua Shanghai Group adalah ayahku. Seluruh Shanghai adalah rumahku. Orang luar mau memecatku. Bagaimana cara memecatku? Keluarga Fu. Hebat sekali ya. Hahaha. Keluargamu selain kaya raya, tidak ada apa-apanya. Di dunia ini, kekuasaan adalah segalanya. Kekuasaan keluarga Fu di Provinsi Jiang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluargamu. Saya, orang tua ini, sudah hidup selama ini. Pertama kali, diteror anak muda di depan muka saya. Bagus. Coba saja kau. Fu Shengyu, kau berani tidak sopan kepada tuanmu. Tidak sopan. Bisa lebih tidak sopan lagi. Hari ini, aku akan membuat kakek tuamu ini berlutut dan meminta maaf padaku. Ayah, aku dianiaya. Cepat datang dan bantu aku. Teknologi topan. Kalau begitu, aku akan menunggumu di sini. Pak Fu, sudah sebesar ini, mengalami sedikit kesulitan di luar. Masih harus menelepon Papa. Benar-benar lucu, sepertinya. Kau belum lepas dari susu ibu, ya, atau sebaiknya ibumu juga kukabari. Kalian tidak akan berkuasa terlalu lama. Tunggu ayahku datang. Kalian semua akan mati. Kukira ada seseorang yang membuli anakku. Ting. Sebuah perusahaan kecil seperti berani melawan langit. Ayah, anak muda ini sama sekali tidak memandang keluarga Fu kami. Perusahaan rintisan ini tidak punya latar belakang dan kekuatan. Berani juga tidak menganggap keluarga Fu. Ting, mulai sekarang, di kota ini, kau tidak akan punya tempat berpijak. Tuan Fu, haruslah bersikap masuk akal. Jelas-jelas anakmu duluan datang mengacau investasi saya, lalu juga berbicara tidak sopan. Kok bisa begini? Aku tidak menganggap keluargamu, keluarga Fu, penting. Memang, itu Fu Shengyu. Dia yang mengincar kita, bukan kita yang mengincar dia. Kau kan Shengyu, cewek yang selalu dia kejar itu. Cantik juga sih. Tapi seleranya buruk. Perempuan gak punya otak macam ini. Mau dia ngapain? Lagi pula gak akan bisa masuk ke keluarga Fu. Main-main saja sudah cukup. Ting. Shengyu, kau masih terlalu sentimental. Direktur Fu. Mohon berhati-hati dalam berbicara.
Direkturmu, investasi tidak batal, tidak batal. Direkturmu, tenang saja, saya bersedia memberikan dana 5 juta untuk teknologi Huricane. Saya tidak menginginkan saham apapun. Tuanmu, jangan khawatir. Sebagai kompensasi, saya juga bersedia memberikan dana sebesar 5 juta. Akan saya sumbangkan tanpa imbalan kepada Huricane Tech. Dan saya tidak menginginkan saham apapun. Jangan lupa transfer ya. Iya, iya, saya akan pulang dan mendidik anak ini dengan baik. Sungguh tidak tahu sopan santun. Tunggu dulu. Anakmu berbicara kasar dan melawan saya. Ini harus dipertanggungjawabkan. Bapakmu. Berani sekali ya, kau hadapi aku saja, aku tidak takut padamu. Kau bajingan, berani sekali kau, anakku sayang. Ini tidak boleh terjadi. Aku akan membunuhmu. Kau bajingan, berani sekali kau. Halangan, hilang dari hadapanku. Terima kasih, direkturmu, telah membela kami. Aman.
Aku harus segera membangkitkan semua kemampuanku. Lucu sekali. Qiuyu. Bukankah ini Lu Jinkun, si pembunuh? Kau bahkan masih berani menginjakkan kaki di keluargaku. Keluarga Feng kami tidak pernah menampung pembunuh. Saya tidak membunuh. Hari ini kalian juga melihat, ada yang memfitnah saya. Mereka hanya karena sebutan penjaga makam. Sengaja memohon ampun saja. Lagi pula, pengunjung di makam kuno ini pasti tidak akan mati tanpa sebab, kan? Adik sepupu, ini kau tidak mengerti, kan? Wanita yang bernama Black Rose itu pasti mensponsori Lu Jinli si muka tampan itu. Kalau tidak, mengapa dia perlu sebegitu membelanya? Lu Jinkun, Lu Jinkun. Satu sisi menggantung-gantung putri kecil kita, Xiaoyu. Satu sisi lagi juga mendekati Black Rose yang brengsek itu. Kau kira kau ini Wei Xiaobao? Hah? Makanan boleh asal makan. Kata-kata tidak boleh asal ucap. Aku dan Black Rose bersih. Sama sekali tidak ada hubungan terlarang seperti yang kau katakan. Bicara baik disebut Black Rose. Bicara buruk, dia hanya perempuan murahan. Tidak heran kau bisa mendapatkan kontrakmu. Perempuan murahan itu pasti banyak membantu. Ya, itu bukan urusannya. Aku malas berbasa-basi denganmu. Xiaoyu di mana? Dia ada di mana? Kakakku yang malang ini. Tertipu oleh pria jahat sudahlah, malah masih membantu pria jahat itu menghitung uang. Kalau terus begini, harta keluarga Feng kita mau ditipu habis, ya. Jin bukan orang seperti itu, aku percaya padanya. Cepat lepaskan aku. Berhenti. Xiaoyu, hentikan. Xiaoyu, kau di dalam. Jin Kun, kau sudah pulang. Kuncinya di sini. Kau tidak meninggalkan keluarga Feng. Kakakku tidak akan dibebaskan. Ini adalah tahanan rumah. Jangan bicara seperti itu. Xiao Sui melakukan ini untuk melindungi kakaknya. Adik perempuan saya itu terlalu bucin. Saya tidak. Keluarga Feng kami sama sekali tidak boleh hancur di tanganmu yang membawa sial ini. Xiao Sui, kakak sepupu. Kalian lagi ngapain sih? Cepat lepaskan aku. Menyerahlah. Pintu sudah dikunci dari luar menggunakan kunci. Di dalam tidak ada kunci. Tidak bisa dibuka. Xiao Sui. Dia kan kakakmu. Sepupumu. Kau memperlakukannya seperti ini. Kau biarkan dia terus mengendalikanmu. Seluruh keluarga Feng akan hancur karenamu. Kau pikir aku tidak bisa membuka pintu karena tidak punya kunci? Kalau kau berani menyentuh pintu itu lagi, aku pastikan kau tak akan punya tempat tinggal di keluarga Feng lagi. Jin Kun. Tidak apa-apa. Kakak, apa kau ingin membuat seluruh keluarga marah baru merasa tenang? Hanya untuk seorang laki-laki lemah dan pucat seperti itu. Apakah kau sampai mengabaikan keluargamu sendiri? Itu dua hal yang berbeda. Aku percaya pada Jin Kun. Dia tidak akan membunuh orang, apalagi dia tidak ada hubungannya dengan tuanmu. Kamu. Kau benar-benar dimanfaatkan, masih saja menghitung uang untuknya. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Kau mau pergi bersamanya, terserah kau. Tapi perusahaan harus kau serahkan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan dijual olehnya. Perusahaan yang kususun sendiri, mengapa harus kuserahkan kepadamu? Karena aku juga pemegang saham perusahaan ini. Jangan lupa. Dulu aku yang meminjamkan uang kepadamu untuk membuka perusahaan ini. Kukira kau mampu mengelola, makanya kuberikan padamu. Tapi hasilnya, kau terlalu terobsesi dengan cinta. Aku terobsesi dengan cinta. Kalau aku terobsesi dengan cinta, perusahaan ini masih akan tetap perusahaan kecil. Tidak akan seperti sekarang, mendapatkan pendanaan puluhan juta. Jika ingin mengikuti Lu Jinsen, jangan sampai menyeret keluarga Feng. Serahkan perusahaan ini. Itu baik untuk semua orang. Kakak, kamu tidak mungkin membawa seluruh keluarga kita untuk mengubur Lu Jinkun, bajingan itu. Nanti, sekalipun dia menyakitimu, setidaknya masih ada perusahaan. Aku tidak akan menyakitimu, Kak. Diam. Apa urusanmu ikut campur? Bukankah selama ini kamu hanya menginginkan uang? Kau tidak berhak bicara tentang perusahaan keluarga Feng. Berikan kepada kami. Lebih baik diberikan kepada kami daripada dihancurkan olehmu, orang luar. Siapa yang tahu kapan dia akan langsung memberikan perusahaan kepada si perempuan jalang itu, yaitu harta kekayaan keluarga Feng.
hanya bisa diserahkan kepada keluarga Feng. Kalian keterlaluan, cukup. Bukankah kalian menginginkan perusahaan ini? Baiklah, akan kuberikan kepada kalian. Feng Cheng, mulai hari ini, di perusahaan ini, kamu adalah presidennya. Baru ini yang benar, adikku. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau tidak, akan dijual oleh suamimu kepada wanita simpanannya. Dan Lu Jinkun harus pindah dari keluarga Feng. Kalau dia penjahat cabul, maka aku akan bahaya. Baik, aku pindah. Jinkun pergi kemana? Aku akan pergi ke tempat yang sama. Aku percaya pada Jinkun. Jingshan adalah pacarku. Aku sudah memutuskan untuk hidup bersama dia seumur hidupku. Kita pergi bersama, untuk menjalani hidup kita sendiri. Kau yang menyuruhku untuk menghadapinya. Tapi hasilnya, dia masih hidup dengan baik. Aku membayar mahal tentara bayaran asing. Kau bahkan gagal. Gagal ya gagal. Jika Lu Jinkun semudah itu dibunuh. Dia bukan Lu Jinkun. Maksudmu apa? Kau menginginkanku. Hanya memanfaatkan sedikit saja kok. Seandainya orangmu tidak mengalihkan perhatian mereka. Aku juga tidak semudah itu, mendapatkan apa yang kuinginkan. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Tubuhmu. Akan kurasakan nikmatnya. Rumah baru yang disiapkan Mu Souren. Qiyu, bagaimana menurutmu? Rumah ini terlalu besar. Lalu mengapa tuanmu begitu baik padamu? Hujan musim gugur. Seharusnya aku tidak menyembunyikan ini darimu, karena kau bertanya. Maka akan kuceritakan semuanya padamu. Yang mulia, iblis besar yang muncul di barat laut, Dugu Seng, membinasakan pasukan pengawal lapis baja yang dikirim untuk menangkapnya. Laporan militer mendesak yang sampai. Orang ini mencari cara untuk mencapai keabadian, dengan menggunakan darah rakyat, untuk membuat senjata iblis, manik penghisap darah. Iblis ini tak boleh dibiarkan hidup. Kerajaan Jiang dalam bahaya. Hamba bersedia memimpin pasukan untuk berangkat, dan membasmi iblis itu. Aku akan memimpin pasukan sendiri. Iblis ini telah mengembangkan kemampuan abadi. Hanya cincin naga agung yang mampu menyegelnya selama 1000 tahun, baru bisa benar-benar melenyapkan iblis ini. Yang mulia, janganlah demikian. Keputusanku sudah bulat. Demi rakyat yang telah menjadi korbannya. Aku harus benar-benar membunuhnya. Grupmu didirikan oleh keturunan tuanmu. Mereka juga keluarga penjaga makam. Menjaga makam kuno turun-temurun. Ini terlalu luar biasa. Benarkah ada reinkarnasi di dunia ini? Cincin naga agung adalah artefak pemberian Tuhan. Selalu ada legenda tentang reinkarnasi dari orang yang dikorbankan. Tidak, aku sama sekali tidak percaya. Ini terlalu tidak ilmiah. Lalu kemampuan superku ilmiah. Berarti kamu mengalami mutasi kemampuan super. Atau mutan. Ini fiksi ilmiah, bukan sains. Singkatnya, Mu Souren adalah penjaga makam generasimu saat ini. Maka dari itu dia bisa menurut perintahku. Dan mengenai hal makam kuno, adalah rencana seorang pengkhianat dari keluargamu. Dia seharusnya telah membujuk Fu Sengyu untuk mendapatkan manik darah haus. Dan ia ingin seperti Dugu Seng, menempuh jalan keabadian. Sesuai keinginanmu, perusahaan ini milikmu. Adikku sayang, kau bilang kau memiliki kemampuan.
Aku harus meninggalkan semuanya untuk orang yang tidak berguna ini. Tenang saja. Kakak sepupuku, aku pasti akan melakukannya lebih baik darimu. Hilangkan senyum munafikmu itu. Kata-kata itu membuatku mual. Dan Jin Kun bukan orang lain. Dia adalah pria yang kupilih. Apalagi, perusahaan ini bisa sebesar sekarang. Semua berkat dia. Jin Kun, kita pergi. Baik. Dan lain-lain. Bibi kecil tahu tentang ini. Izinkan saya menyampaikan pesan untukmu. Kapan kau akan putus dengan orang tidak berguna itu? Kapan kau akan kembali untuk bekerja? Sejak hari itu, kami telah menutup seluruh gedungmu. Kami juga telah melakukan pencarian menyeluruh. Tidak ada jejak sedikit pun, seolah-olah lenyap begitu saja. Lanjutkan pencariannya. Jika Mu Changsheng berhasil menciptakan ramuan keabadian, maka itu akan menjadi bencana. Keruntuhan kerajaan Jiang 1000 tahun lalu adalah contoh terbaik yang bisa kita jadikan pelajaran. Paham? Organisasi penjaga makam, aku tidak akan pernah membiarkan kekuatan apapun mengancam keselamatan Daxia. Inilah misi klanmu yang diwariskan hingga kini. Sayang sekali, Changsheng tidak mengerti. Kehidupan abadi yang sebenarnya adalah pewarisan darah dan budaya. Bukan keabadian. Itu monster, bukan manusia. Mu Wei mengingat nasihatnya. Halo tuanmu, ada apa? Bos, apakah ada sesuatu yang terjadi di Huri Chanetek? Mu Wei menemukan kejanggalan dalam keuangan Huri Chanetek. Ada yang tidak beres, benar saja ada masalah. Tuanmu, tolong kirimkan datanya ke ponsel saya. Buruk sekali langsung bertindak. Ada apa? Kita pergi ke Huri Chanetek. Perusahaan sedang bermasalah. Feng Cheng. Apa kau ingin menghancurkan perusahaan ini? Bagaimana kau bisa datang? Feng Qiuyu, sekarang perusahaan tidak punya tempat untukmu. Kau tidak berhak datang. Kenapa dana perusahaan menjadi seperti ini sekarang? Pelunasan pembayaran ke perusahaan ekspor-impor sebelumnya saja belum lunas. Kau ini sedang menghancurkan perusahaan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sampai sekarang masih berkelit. Kau pikir kami tidak tahu? Kau sedang melakukan short selling terhadap seluruh perusahaan. Huri Chanetek, kapan giliranmu, seorang pendatang baru, ikut campur urusan orang lain? Kau tidak berhak. Dia tidak berhak. Aku setidaknya berhak. Aku adalah pendiri perusahaan ini. Sahamnya. Jabatannya. Qiuyu, kau dan Topan sudah tidak ada hubungannya lagi. Siapa suruh kau memilih pria sampah ini? Wanita, matamu harus lebih jeli. Kalau tidak, kau akan memilih pria sampah seperti ini. Ini akan menghancurkan hidupku seumur hidup. Urusanku, belum saatnya kau ikut campur. Bertanya kemana dana perusahaan pergi. Bukan urusanmu, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam perusahaan. Nanti pemandangannya tidak akan bagus. Aku menggelapkan dana perusahaan. Ini kejahatan. Hei, nasi boleh dimakan sembarangan. Tapi kata-kata jangan sembarangan. Matamu yang mana, yang melihatku menggelapkan dana perusahaan? Feng Cheng. Hanya bekerja sama denganku untuk proyek baru. Saya tidak menggelapkan dana perusahaan. Fu Shengyu. Kau lagi. Terakhir kali kau menjebak Jin Kun, aku belum meminta pertanggungjawabanmu. Kau datang lagi untuk apa? Berbisnis. Tidak melanggar hukum kan? Maksudmu kau bekerja sama dengan Feng Cheng dalam sebuah proyek. Proyeknya apa? Kau, Presiden Shanghai yang terhormat, memiliki proyek apa yang perlu bekerja sama dengan Ji Feng Keji? Itu bukan urusanmu. Fu Ge, ini memberikan kesempatan pada Ji Feng Keji. Jika kerjasama berhasil, Ji Feng Keji akan segera menjadi perusahaan besar papan atas. Kuizinkan kau dan sampah ini bergantung pada daya tarik seksual dan bekerja sama dengan keluargamu. Tapi kau tidak mengizinkanku bekerja sama dengan kakak Feng Cheng.
Jin Kun bukanlah orang seperti itu. Jangan berprasangka buruk pada orang lain seperti dirimu yang kotor. Menghamburkan dana perusahaan. Itu namanya kerjasama. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Ini urusan saya. Kalian tidak berhak ikut campur. Feng Cheng, aku sama sekali tidak akan membiarkan kau menghancurkan perusahaanku. Hei, Kak Feng Cheng, kau bertengkar dengan seorang wanita untuk apa sih? Dia saja sampai bisa salah memilih pria. Masih berharap dia bisa memilih yang benar. Kakak Fu benar. Karena aku tidak bisa menjelaskannya, maka aku akan memanggil orang yang bisa mengobatinya. Apa yang ingin kau lakukan? Xiao Sui, kau ngapain di sini? Kenapa dia tidak boleh di sini? Xiao Sui adalah manajer perusahaan sekarang. Aku tahu kau pasti tidak terima. Pasti akan berusaha keras untuk mengambil alih perusahaan. Maka dari itu aku menunggu kamu di kantor setiap hari. Benar saja, kakak. Selama kau meninggalkan Lu Jin Kun dan menikah dengan Seng Yuge, perusahaan akan langsung kuberikan kembali padamu. Aku dan Jin Kun sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak mungkin berpisah. Orang sampah seperti apa yang dia miliki? Benar-benar dibutakan oleh cinta. Jika dia tidak berhubungan dengan penjaga makam itu, orang itu punya latar belakang yang sangat kuat. Kau bisa mendapatkan kontraknya. Xiao Sui, aku dan Mu Wei tidak ada apa-apa. Kami bersih. Diam. Bersih. Bersih. Kau bisa mendapatkan kontraknya. Perusahaanmu begitu besar, banyak uang, tidak tahu mau diapakan. Iya, kakak, ikut aku tidak akan pulang. Lepaskan aku tidak akan pergi. Pergi, aku tidak pergi, cukup. Kalian semua menganggap Xiao Yu apa? Sebagai pohon uang keluarga Feng kalian. Bukankah kau hanya ingin tahu, mengapa aku bisa menandatangani kontrak dengan keluargamu? Sekarang aku akan memberitahumu. Sekarang seluruhmu menghormatiku. Hahaha. Keluargamu semua menghormatimu. Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Orang tak berguna ini, sepertinya dia sudah gila. Keluargamu bahkan menghormatinya. Mungkin dalam mimpinya. Kenapa kau tidak bilang saja kau adalah kaisar? Lu Jin Kun memberitahumu. Pernikahan ini harus kau cerai. Mau tidak mau, aku tidak akan cerai. Yang dikatakan Jin semuanya benar. Kakakku sayang. Kenapa sampai sekarang kau masih membela orang tidak berguna ini? Buta cinta, percaya atau tidak? Aku sama sekali tidak membohongi Xiao Yu. Lu Jin Kun, kau orang gila. Ibuku seharusnya tidak setuju membiarkanmu pindah ke keluarga Feng. Xiao Sui. Untung kalian berdua cerdas. Segera mengambil alih perusahaan. Kalau tidak, semuanya akan diberikan kepada orang gila ini. Diam. Percaya atau tidak, ini semua adalah fakta. Jika kau tidak percaya, tunggu saja sampai mereka datang. Kau bisa memastikan sendiri. Sampah. Kau memang pandai bermain ya? Bagaimana? Kau ingin melawan perusahaan? Kau sudah melihat semuanya, kan? Dia sudah keterlaluan. Kau masih memanjakannya. Feng Cheng yang berani. Berani-beraninya memfitnah penjaga makam. Kau ingin mati. Yang mulia, berlaga sok hebat, hanya kamu yang bisa menakut-nakuti. Ya, ku beritahu kau. Orang lain takut pada Black Rose-mu itu. Aku tidak takut, yang menggoda kakakku. Semua bukan orang baik, tuduhan yang berani terhadap penjaga makam. Mau mati? Ya, kenapa? Kau masih mau memukulku, perempuan lemah ini? Silakan, silakan, pukul, 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 katanya penjaga makam. Black Rose, ya. Bekerja sama dengan orang tak berguna begini, susah juga ya. Kau benar-benar bekerja keras. Sayang sekali, sandiwaranya terlalu dibuat-buat. Siapa yang bilang dia sedang berakting? Tuan Ketua. Tuan Ketuamu. Kepala keluargamu, Mu Souren. Salam hormat kepada Yang Mulia. Tuanmu, silakan berdiri. Masyarakat modern, tidak perlu banyak basa-basi. Tidak tahu saya, direkturmu ini, apakah sedang berakting ya? Direkturmu. Bukan saya yang mengatakannya, tapi dia yang mengatakannya. Aku padamu, dan juga kepada penjaga makam sangat mengagumi. Kau adalah cahaya Jiang Cheng. Xiao Sui. Kakak sepupu. Sekarang kalian percayakan apa yang kukatakan. Percaya. Lalu bagaimana dengan aku dan Mu Wei? Bersih. Sangat bersih. Kakak ipar, aku sangat percaya padamu. Feng Cheng. Kau benar-benar mengira
Kami tidak dapat menemukan bukti kau memindahkan aset perusahaan. Semua proyek kerjasama hanyalah alasan. Kau memang sedang melakukan short selling perusahaan bersama Fu Shengyu. Kak Fu. Fu Shengyu, kau bunuh dia. Orang bodoh seperti ini terlalu membosankan. Tadinya aku ingin dia sedikit merepotkan kalian. Ternyata bahkan masalah kecil pun tak bisa dia buat. Kau bukan Fu Shengyu. Kau sebenarnya siapa? Yang mulia, kau terlalu bodoh. Mu Changsheng. Kau mempengaruhi Feng Cheng, menguasai perusahaan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Yang mulia Kaisar Negara Jiang. Kau telah mengikat suku penjaga makam selama ini. Sudah waktunya untuk sedikit kompensasi, bukan? Lindungi Qiu Yu dengan baik. Sampai jumpa lagi. Tidak menyangka dia secepat ini benar-benar tersadar. Kekuatan cincin naga agung, jangan lupakan identitasnya. Dia adalah raja terkuat dalam sejarah kerajaan Jiang. Bahkan aku yang memiliki ilmu keabadian pun, dia juga dikalahkan olehnya. Apalagi kamu. Mau bicara apa, katakan saja. Cukup pintar juga ya. Kau sendirian tidak akan bisa mengalahkannya. Lebih baik serahkan kendali tubuhmu padaku. Kita berdua bekerja sama. Meskipun dia sepenuhnya menguasai cincin naga, bukan lawananku. Berani ingin merasuki tubuhku, mustahil. Kau sepertinya terluka parah ya. Sepertinya bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan aku. Kau mau apa? Tubuhmu akan menjadi milikku. Benda tua berumur 1000 tahun. Berani juga merebut tubuhku. Manusia biasa seperti ini berani melawan. Patuhlah dan serahkan kendali tubuhmu padaku. Kalau tidak, akan langsung kubiarkan kau lenyap jiwa dan raganya. Tuan Dugu. Zaman sudah berubah. Kau kira setelah 1000 tahun lebih, keturunan selanjutnya tidak ada kemajuan sedikit pun. Rasakanlah dengan baik. Ini kemampuan khusus yang kuteliti khusus untukmu. Ampunilah aku. Aku bersedia mewariskan ilmu keabadian padamu. Jadilah hambamu. Tidak perlu. Ampunilah aku. Bunuhlah kau. Aku juga bisa mendapatkan ingatanmu. Seni keabadian tetap milikku. Aku, Mu Changsheng. Mulai sekarang hidup abadi. Apapun tak akan mampu mengalahkanku lagi. Ada apa? Mu Changsheng. Dia sudah berhasil menguasai seni keabadian. Kekuatannya mengerikan. Apa? Jangan macam-macam dengan Yang Mulia. Kau apakan Qiu Yu? Jangan terburu-buru, Yang Mulia. Qiu Yu ada di tanganku. Jin Kun. Dia sudah mempelajari ilmu keabadian. Jangan mendekat. Ingin menyelamatkannya. Besok datang ke makam kuno. 1 lawan 1. Kau menang. Aku akan melepaskannya. Hei. Dia menantangku untuk bertarung 1 lawan 1 besok. Tidak boleh, Yang Mulia. Dia sekarang sudah menguasai ilmu keabadian. Lebih kuat dari Dugu Seng. Kau sekarang sama sekali bukan lawannya. Tapi kita tidak bisa tinggal diam begitu saja, kan? 1000 tahun telah berlalu. Meskipun orang biasa tidak memiliki kemampuan khusus. Tapi bukan berarti tidak ada cara. Kalian terlalu meremehkan ilmu keabadian itu. Sihir jahat ini. Orang biasa sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Aku sudah memutuskan. Akan menggunakan nyawaku sebagai pengorbanan. Dengan cara yang sama,
akan menyegel Mu Changsheng. Jangan sekali-kali, Yang Mulia, Paduka baru saja pulih. Jika aku mengorbankan diri lagi, maka tidak akan ada lagi kemungkinan reinkarnasi. Bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Yang Mulia, saya punya satu cara, mungkin bisa dicoba. Ada cara apa? Cepat katakan. Kita sekarang sama sekali bukan tandingan Mu Changsheng. Tapi jika kita mengumpulkan semua kemampuan khusus kita, dan mengumpulkannya ke dalam cincin naga agung, mungkin kita masih bisa melawan. Tapi jika begitu, kalian semua akan kehilangan kemampuan khususnya. Sekarang cincin naga agung sudah terbangun. Setelah mengalahkan Mu Changsheng, suatu saat nanti pasti akan pulih. Mu Wei benar. Sekarang, hanya ini satu-satunya cara. Kalau begitu, maka kita hanya bisa mencobanya. Sekarang juga aku akan mengumpulkan sukumu untuk mengalirkan energi khusus ke cincin naga agung. Mengumpulkan semua energi khusus mereka, membantu Yang Mulia membunuh iblis. Kau ingin melakukan apa, Yang Mulia Permaisuri? Ternyata sudah bangun secepat ini. Yang Mulia Permaisuri apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Lu Jinkun tidak memberitahumu tentang identitasnya. Dia adalah Kaisar Agung Negara Jiang, dan akulah keturunan keluarga penjaga makam yang hidup abadi. Kau, pengkhianat keluargamu, hahaha. Yang Mulia, zaman telah berubah. Hanya keluargamu yang sudah usang dan beku, yang masih berpegang pada apa yang disebut misi keluargamu. Menunggu kebangkitan sang yang katanya akan datang. Kau membawa saya ke sini. Ada apa sebenarnya? Aku akan memberitahumu. Jin Kun tidak akan melepaskanmu. Aku malah berharap dia tidak akan melepaskanku. Sayang sekali. Dia tidak punya kemampuan itu. Hari ini aku akan menunjukkan kepada mereka betapa rendahnya mereka tunduk di kakiku. Jika kau mati, apakah itu akan bersedih hati dan putus asa? Kau bajingan. Jin pasti tidak akan melepaskanmu. Kita tunggu saja. Dia datang. Jin Kun, Mu Changsheng, aku datang. Lepaskan dia. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana mungkin pertarungan kita bisa tanpa penonton? Jika tidak ada yang melihat jeritanmu, permainan ini akan terlalu membosankan. Tujuanmu sebenarnya apa? Lihatlah. Inilah kehidupan masa lalu. Ribuan tahun yang lalu, kerajaan Gujiang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyegel iblis Du Gouseng. Dan keluargamu, sebagai keluarga penjaga makam, telah menjagamu selama ribuan tahun. Kau sebenarnya ingin apa? Apa kau lupa akan misi selama ribuan tahun dari keluarga penjaga makam? CK. Misi palsu. Bakat kemampuan supranaturalku sudah melampaui siapapun. Jenius seperiku seharusnya menguasai seluruh dunia. Menjadi yang tertinggi. Melampaui yang tertinggi. Gila. Benar, aku memang gila. Ini adalah balas dendam. Dan juga balas dendam untuk merebut dunia. Omong kosong. Ayo. Kelihatannya, kau sudah tidak sabar. Aku juga. Cepat jalan, tidak jalan. Hahaha, Jin Kun, berani-berani kau melamun saat bertarung denganku. Cari mati. Dia bahkan menyempurnakan Du Gouseng. Hahaha. Buka pintu, Jin Kun. Jin Kun. Qiuyu, cepat pergi. Terlalu lemah, Lu Jin Kun. Kau yang seperti ini. Dasar berani menyebut diri. Dasar berani menyuruhku melayanimu. Kau.
Tidak pantas. Mu Changsheng. Jangan terlalu cepat berbangga diri. Semua ini belum berakhir. Kau masih tidak terima. Baiklah, akan kuberimu satu kesempatan lagi. Teknik segel. Kau ingin mengulanginya lagi. Menyegelku juga seperti Sein kesepian, ke dalam cincin naga agung. Kau tidak takut mati. Aku takut mati. Tapi demi dunia. Singkirkan iblis ini. Semua ini setimpal. Dengan nama yang maha kuasa, aku segel iblis ini. Ah! Aku bukan Dugu Seng. Kau tak bisa menyegelku. Berani menyegelku, tidak mungkin. Aku sudah melampaui Dugu Seng. Mulai sekarang, aku tak terkalahkan di dunia ini. Macam apa itu? Semua harus patuh dan tunduk kepadaku. Bagaimana? Rasanya tidak enak, kan, diinjak-injak. Teknik penyegelan telah gagal. Kita lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Yang mulia ayah, apa ini? Ini adalah cincin naga agung, simbol kekaisaran negara Jiang. Dan juga sumber kekuatan supranatural, bagi rakyat negara Jiang. Sumbernya, konon cincin naga agung ini. Itu adalah harta karun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ia memberikan kita, orang-orang kerajaan Jiang, kekuatan supranatural yang luar biasa, untuk menjaga perdamaian dunia. Dan keseimbangannya, jadi, itu jatuh dari langit. Dan memilih leluhur kita. Cahaya yang dipancarkannya menyinari setiap sudut kerajaan Jiang. Sangat ajaib. Aku sangat menginginkannya. Cincin naga agung adalah sumber dari semua kemampuan khusus. Itu dapat meningkatkan kemampuan khusus, juga dapat menekan kemampuan khusus. Hanya orang dengan hati terkuat yang dapat benar-benar menguasai cincin naga agung. Nanti kalau aku sudah besar, aku pasti akan menjadi orang terkuat. Nak. Kerja keraslah. Suatu hari nanti, jika kau menguasai cincin naga agung, kau bisa memerintah dunia dengan nama agung. Hidup lagi. Kau memang kuat sekali ya. Akhirnya aku mengerti. Cincin naga agung, bukan karena memiliki cincin naga, aku menjadi agung. Melainkan karena aku telah menjadi agung. Maka cincin naga itu benar-benar tunduk padaku. Hahaha. Orang yang hampir mati, kau mengoceh omong kosong apa? Mu Changsheng. Kau tak akan pernah mengerti. Karena hari ini adalah hari kematianmu. Dengan nama, aku pimpin seluruh kemampuan supranatural di dunia. Ah, kekuatanku. Cincin naga. Itulah sumber dari semua kekuatan supranatural di dunia. Matilah kau. Mu Changsheng. Di dunia ini, hanya aku yang pantas menyandang gelar. Buka pintu. Jin Kun. Jin Kun, aku sangat khawatir padamu. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa lemas saja. Sayang, kemampuanku mungkin akan hilang. Akan lemah untuk waktu yang lama. Jadi, aku akan mengandalkanmu. Kau bukannya baru pertama kali menghidupiku. 2 hari ini juga tidak makan dengan benar. Sedikit lapar. Baiklah, kita pulang makan.